hidayah atau cari hidayah ya, insya Allah ya. Dan untuk mendapatkan hidayah harus ada awal dan ada permulaan. Hidayah ada awal dan ada permulaannya. Kita harus tahu awalnya dari mana kita bisa mendapatkan hidayah tersebut. Artinya sebelum kita masuk menuntut ilmu yang lebih dalam lagi, katanya Imam Al-Ghazali, kita paling harus tahu dulu dari mana kita bisa mendapatkan, memperoleh hidayah itu dari mana. Dan kemarin kita sudah mengkaji, kita sudah membaca awal kitab ini sampai kepada bab kemarin, adab bangun tidur, terus ada apa lagi? Adab masuk kamar mandi. Intinya kitab ini pembahasan mengenai adab kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga bisa memberikan hidayah, tapi itu pun atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga memberikan hidayah, tapi hidayah yang diberikan oleh Rasul Muhammad SAW atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja kita bacakan lanjutan dari kitab Bidayatul Hidayah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaban naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala babu adabil wudu, bab adab berwudu. Kemarin kita sudah bahas tentang adab bangun tidur, adab masuk kamar mandi. Maka setelah itu kita membahas adab berwudu. Apa sajakah adab berwudu itu? Kita simak apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Fa idza faragta minal istinja, apabila kalian telah selesai beristinja, setelah selesai cebok, fala tatrukis siwak, maka janganlah kau meninggalkan bersiwak. Jangan lupa bersiwak, jangan sampai meninggalkan bersiwak. Punya siwak? Enggak punya, sikat gigi ya. Sikat gigi, bangun tidur sikat gigi. Mengapa? Fa innahu, karena sesungguhnya bersiwak itu matharatun lil fam, dapat menyucikan, dapat membersihkan mulut. Wa mardatun lirabb, dan dapat membuat Allah taala senang. Wa maskhatatun lisyaitan, dan dapat membuat setan benci. Artinya siwak itu fungsi utamanya ada 3. Pertama membersihkan mulut, yang kedua menyenangin Allah Ta'ala, yang ketiga bikin setan benci. Setan sukanya jorok-jorok, kotor-kotor, sama yang bersih-bersih setan gak suka. Selain itu wasolatun bisiwakin afdalu min sab'ina solatan bila siwak. Kata Imam Al-Ghazali, solatun bisiwakin, solat dengan menggunakan siwak, batang kayu, kayunya namanya bukan kayu siwak, namanya kayu arok, namanya kayu arok. Ada juga jenis kayu yang lainnya. Ada juga jenis kayu yang lain bukan kayu arok. Entah apa namanya saya lupa. Dia lebih ramping, lebih tipis, lebih ramping, dan rasanya juga enak. Tidak seperti siwak, beda rasanya. Saya pernah dikasih dulu yang sering bawa itu Syekh Diyauddin As-Sabuni. Beliau kakak dari Syekh Ali As-Sabuni yang kita kaji kitabnya fikih ibadah sama fikih muamalah. Beliau sudah wafat. Beliau adalah seorang penyair terkenal dengan julukan Syairut Thaibah, penyair Madinah. Terkenal dengan syair-syairnya, syair-syairnya. Dan kita belajar dengan beliau, belajar buat syair. Beliau membacakan syair, kita menulisnya. Beliau mendiktikan, kita menulis. Walhasil beliau suka membawa siwak bukan dari kayu arok. Beliau suka membawakan siwak tapi bukan dari kayu arok. Kalau gitu boleh pakai kayu yang lain. Pakai kayu gagang pintu itu boleh. Tapi yang lazim memang kayu arok. Kalau antum ke Mekah, ziarah umrah atau Madinah, ziarah umrah atau haji insyaallah, amin ya. Amin. Maka antum nanti dapatkan di pedagang kaki lima di pinggir jalan itu, di pinggir Masjidil Haram atau di pinggir Masjid Nabawi, itu yang dijual siwaknya itu dari kayu arok. Tidak ada dari kayu yang lainnya. Fungsi lain dari bersiwak, salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwak. Salat dengan bersiwak terlebih dahulu afdalu, lebih afdal, lebih utama
min sab'ina salatan, daripada 70 salat bila siwak tanpa bersiwak. Kata Imam Al-Ghazali, salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwak. Salat dengan bersiwak terlebih dahulu itu lebih utama, lebih afdal daripada 70 salat tanpa bersiwak. Paham ya? Waruya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin. Laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, maka aku akan wajibkan, maka aku akan perintahkan mereka bersiwak fi kulli salatin, pada setiap akan melaksanakan salat. Artinya kalau sudah perintah dari Rasul Muhammad SAW, maka otomatis hukumnya menjadi wajib, tidak boleh ditinggalkan. Tapi karena Rasul Muhammad SAW beliau tidak tega, karena agama Islam itu mudah. Yassiru wala tu'assiru, gampangin, jangan bikin susah beragama itu. Ya, agama itu gampang, mudah, jangan bikin susah. Ada orang baru hijrah, bertaubat, banyak tatonya. Gimana tobat saya, diterima atau enggak? Udah, nanti tobat dulu. Jangan langsung suruh ngapus tatonya. Nanti kabur lagi dia, enggak jadi tobat. Ada orang masuk Islam, belum sunat. Tapi saya belum sunat. Nanti gimana saya sunatnya? Udah gede, udah tua orangnya. Gampang Pak, pakai gergaji. Kabur, enggak jadi masuk Islam. Yassiru wala tu'assiru, permudahlah, jangan bikin susah. Ada apa, masuk Islam dulu, belajar Islam, belajar bersuci, belajar wudu, nanti baru disunat setelahnya. Gampang, nggak sakit Pak. Sekarang ada metode yang canggih, pakai laser ya? Ya, laser. Pakai laser. Nggak pakai perlu laser sekarang. Tiba-tiba hilang gitu saja. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak fi kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasul Muhammad SAW, maka akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap akan menunaikan ibadah sholat. Tetapi Rasul Muhammad SAW tidak menghendaki kesulitan terhadap umatnya, tidak ingin memberatkan umatnya. Oleh karena itu beliau tidak mewajibkannya. Tapi beliau mencontohkan, beliau selalu bersiwak setiap akan sholat. Caranya bersiwak, misalkan nih kayak Arab siwak, pegangnya begini. Jempol di bawah, kelingking di bawah, jari manis tengah dan telunjuk di atas. Setelah itu digesekkan ke yang sebelah kanan dan dipanjangkan, diarahkan ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Atau ganjil 5 kali atau 7 kali. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umirtu bisiwaki hatta khasyitu an yuktaba alayya. Aku diperintahkan untuk selalu bersiwak. Kata Rasul, aku diperintahkan untuk selalu bersiwak hatta khasyitu ayyuktaba alayya, sehingga aku merasa khawatir jangan-jangan ini wajib. Artinya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk selalu bersiwak. Dan dengan perintah ini Rasul Muhammad SAW merasa jangan-jangan ini adalah kewajiban. Ini adalah suatu kewajiban. Artinya apa? Artinya kita berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk tidak meninggalkan bersiwak sebelum sholat. Terus gimana sekarang kita nggak punya siwak? Nggak punya siwak yang dari kayu arok. Terus gimana? Ada cara lain dengan cara menggosokkan kain atau bajunya ini ke ke giginya. Paling tidak itu bimanzilati siwak, menutupi keharusan bersiwak. Kemudian setelah bersiwak apa? Tsumma majlis lil wudu'i mustaqbilal qiblah ala mawdi'in murtafi'in kaila yusibakar rasyasu. Kemudian setelah bersiwak, majlis, kemudian duduk, lil wudu'i, untuk berwudu, mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat, berwudunya menghadap kiblat dan sambil duduk. Ala mawdi'in murtafi'in, duduknya di mana? Di tempat yang
agak tinggi. Tujuannya apa? Kaila yusi bakar proses supaya enggak kecipratan. Atau pernah lihat di masjid-masjid tempat duduknya ada tempat duduknya, ya, tempat duduknya. Berarti itu ikut arahnya Imam Al-Ghazali. Berarti di masjid itu pernah membaca kitab Bidayatul Hidayah. Di Mekah tidak. Di Mekah iya, sama seperti itu di Mekah. Iya. Di kamar mandi umumnya yang di setelah keluar dari dari Marwah, keluar dari Marwah ada kamar mandi besar, semuanya kamar mandinya ada tempat buat duduknya. Wakul, dan katakanlah, ucapkanlah ketika berwudu, ketika akan memulai, ketika duduk, qul bismillahirrahmanirrahim, katakan bismillahirrahmanirrahim. Apakah cuma bismillah saja? Ada lanjutannya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Tujuannya apa membaca doa ini? Doa a'udzubika min hamazati syayatin itu aslinya dari Al-Qur'an, surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Tujuannya adalah supaya tidak diganggu setan, supaya setan tidak membisiki hati kita, supaya setan tidak was-was ketika kita berwudu. Terkadang ada orang ketika berwudu was-was. Ini sudah berapa kali ya? Padahal sudah 3 kali, tapi dia was-was. Jangan-jangan masih belum, tambahin lagi, basuh lagi. Jangan-jangan belum, masih tambahin lagi, sampai dia was-was terus. Seakan-akan masih belum sempurna. Terkadang mukanya sudah dibasuh, tapi masih was-was dia. Belum merata, ini belum merata. Basuh lagi. Belum merata, ini masih kurang sedikit, sini sedikit. Basuh lagi. Sampai puluhan kali gak selesai-selesai. Karena apa? Karena was-was. Karena gangguan setan. Was-was itu berarti bisikan dari setan. Oleh karena itu kita dianjurkan tidak hanya baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, tapi baca kelanjutannya Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, ayahdurun, mereka hadir, ikut ketika kita berwudu. Ingat runtutannya? Setelah tadi kemarin kan kita sudah masuk ke kamar mandi. Setelah itu istinja. Apa itu istinja? Cebok, ya. Setelah cebok, maka kita bersiwak. Setelah bersiwak, siap-siap berwudu, duduk. Ketika duduk, sebelum menghadap ke arah kiblat, sebelum memulai berwudu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ini kalau di tempat wudu, kalau di kamar mandi dalam hati saja. Bismillahnya dalam hati saja. Tapi kalau di luar kamar mandi boleh dilafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Kemudian apa yang kita lakukan? Adab berwudu, apa yang kita lakukan? Tumaksil yadaika talatan qabla an tudkhilahumal ina. Kemudian basuhlah 2 tangan kalian sebelum memasukkan keduanya ke kolam. Sebelum memasukkan keduanya ke wadah untuk berwudu. Artinya kalau orang dahulu menyiapkan tempat untuk berwudu. Mereka berwudunya dengan cara mengambil air. Dengan cara namanya ghirfah, diciduk dengan menggunakan tangan mereka. Tidak ada ciduk seperti sekarang. Dulu menggunakan tangan mereka. Sebelum memasukkan tangan mereka ke wadah air untuk berwudu, maka dibasuh dulu di luar. Dibasuh dulu di luar. Berapa kali? 3 kali. Tumaksil, basuhlah yadaika, kedua tangan kamu, qabla an tudkhilahumal ina, sebelum kalian memasukkan keduanya ke dalam wadah air untuk berwudu. Waqul, dan katakan, ucapkan ketika membasuh tangan, apa yang dikatakan, apa yang diucapkan? Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah
Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah al-yumna, kebahagiaan. Pengen bahagia? Baca doa ini, Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah, dan aku minta kepada Engkau ya Allah keberkahan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah minasyu'mi, dari kesialan, wal halakah, dan dari kehancuran. Setelah membaca doa itu, tsumman wiraf al hadath aw istibahatas shalah, kemudian niat untuk mengangkat, untuk menghilangkan hadas, atau niat untuk membolehkan sholat. Artinya di sini boleh untuk memulai niat wudu, boleh untuk memulai niat wudu. Walayam bagi anta'zuba niyatuka qabla ghuslil wajhi. Dan ini peringatan dari Imam Al-Ghazali, hati-hati. Walayam bagi, dan tidaklah anta'zuba niyatat, jangan sampai lewat niat kamu, niat wudu qabla ghuslil wajhi, sebelum membasuh wajah. Artinya jangan sampai niat itu, niat wudu melewati setelah membasuh wajah. Kalau niat dilakukan setelah membasuh wajah, maka tidak sah sholatnya, maka sholatnya tidak sah wudu, karena wudunya tidak sah. Wudu harus niat. Mengapa? Karena kalau tanpa niat berarti tidak dianggap wudu, tidak disebut dengan wudu. Sedangkan sholat, syarat sahnya sholat harus berwudu. Tanpa niat, apa yang kita kerjakan, walaupun gerakannya gerakan wudu, maka tidak dianggap wudu. Hanya dianggap cuci tangan biasa, hanya dianggap cuci muka biasa, hanya dianggap membasuh lengan biasa, hanya dianggap membasuh kepala biasa, hanya dianggap membasuh kaki biasa. Tidak ada bedanya. Yang membedakan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya adalah niatnya. Oleh karena itu, apa yang kita kerjakan semuanya tergantung daripada niat kita. Apa hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan harus ada niatnya. Kalau niatnya baik, maka insya Allah akan bernilai baik. Kalau tanpa niat, dilihat pekerjaannya. Bahkan kemungkinan bisa jadi tidak mendatangkan pahala. Seperti misalkan perkara mubah. Perkara mubah yang kita kerjakan tiap hari bisa mendatangkan pahala, dan itu adalah suatu keuntungan buat kita. Suatu keuntungan, dan inilah bisnis kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada manusia. Bisnis itu bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Allah kita juga berbisnis. Bagaimana caranya kita menghasilkan keuntungan, mendapatkan keuntungan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika masalah yang mubah seperti misalkan makan, tidur, apalagi aktivitas antum bekerja, aktivitas keluar, apabila tidak diniati untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia, tidak akan mendatangkan pahala. Tapi kalau diniati dengan baik, ya Allah, aku makan niat untuk supaya nanti sore enggak lapar ya. Kalau sahur makan sahur. Atau niat tidur siang, ya Allah, aku ini tidur siang supaya nanti malam saya bisa tidur, supaya nanti malam saya bisa bangun malam. Maka tidur siangnya akan mendatangkan pahala. Dalam satu poin dikatakan biniyatin sholihatin tanqalibul adah ibadah. Dengan niat yang soleh, dengan niat yang baik, maka akan merubah adat kebiasaan. Kita sudah terbiasa tidur siang, itu adalah adat kebiasaan. Bagaimana supaya bisa mendapatkan pahala? Biniyatin sholihatin, dengan niat yang soleh, karena Allah Subhanahu wa taala tanqalibu, maka akan merubah al-adah, satu kebiasaan, ibadah menjadi ibadah, akan bernilai ibadah. Loh, kan Islam sudah sempurna, tidak boleh ada penambahan ibadah baru. Kata mereka kan gitu ya. Ada orang yang gak mau zikir setelah sholat, kenapa? Karena ibadahnya sholat. Tidak boleh ada tambahan-tambahan ibadah lain. Kalau tambahan ibadah lain itu berarti perbuatan bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat. Sesat berarti neraka. Berarti orang yang wirid setelah sholat ahli neraka. Alhamdulillah, kita ahli neraka semua ya. Neraka versi mereka, tapi ya.
Mana dalilnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agama. Maka tidak boleh tambah-tambah. Agama tidak boleh ditambah. Itu kata mereka. Jawabannya apa dari para ulama? Tadi sudah dijelaskan. Satu kaidah jawaban. Biniyatin solihatin tanqalibul adah, ibadah dengan niat yang baik maka akan merubah adat kebiasaan menjadi perbuatan ibadah. Itu adat kebiasaan sehari-hari yang sifatnya mubah, yang hukum asalnya adalah mubah. Antum tidur ngantuk, capek, nggak niat, nggak apa, karena kecapean sudah langsung tidur merem, ngoroknya sampai kedengeran keluar sana, nggak dapat pahala apa-apa karena nggak ada niatnya. Itu kebiasaan kita manusia, makan, tidur, kamar mandi, segala macam aktivitas sehari-hari kita, kebiasaan kita tidak mendatangkan pahala, tapi bisa mendapatkan pahala kalau ada niatnya, kalau diiringi dengan niat. Itu kebiasaan. Bagaimana dengan zikir setelah sholat? Zikir bukankah zikir? Allah menganjurkan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Aslinya zikir itu sendiri adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah dari sananya yang sudah benar ibadah. Makanya kadang-kadang saya nggak bisa memahami cara berpikirnya mereka seperti apa, nggak tahu Allah. Walhasil kita ahli neraka. Alhamdulillah ya. Zumanwi raf al hadasi awis tibahati sholat, kemudian niatlah untuk menghilangkan hadas atau untuk membolehkan sholat. Gimana niatnya wudu? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhon lillahi ta'ala. Atau boleh juga niat nawaitu al wudu'a listibahatis sholat. Boleh. Nawaitul wudu'a listibahatis sholat. Boleh juga. Aku niat berwudu untuk supaya membolehkan sholat. Fala yasihu wudu'ak, kalau sudah melewati niatnya, kalau sudah melewati membasuh muka, maka wudunya tidak sah. Tsumma khudh ghurfatan lifik wa tamatmat biha salasan. Kemudian ambillah ciduklah air dengan menggunakan tangan. Dengan menggunakan telapak tangan kita, lifika, ke mulut. Taruh di mulut. Kemudian apa? Wa tamatmat, kemudian kumur-kumur. Kumur-kumur. Tapi jangan ditelan ya. Jigongnya nempel semua masuk ke dalam. Kalau bahasa Jakarta jigong, kalau bahasa Jawa gudal. Ya betul. Kang Amin tahu. Wa tamat biha salasan, kemudian berkumur sebanyak 3 kali. Kumur-kumurnya 3 kali saja. 3 kali kumuran. Kemudian wa baligh fi raddil ma ilal ghalsamah. Kemudian ketika kumur-kumur itu lebihkan air sampai sekiranya mantul sampai ke pangkal tenggorokan. Sekiranya air itu sampai ke pangkal tenggorokan. Dilebihkan airnya agak banyak, jangan sedikit. Pelit amat sama air, kalau ada sampai kira-kira sampai pangkal tenggorokan. Illa an takuna shaiman fatarafa, kecuali kalau dalam keadaan berpuasa, ambil sedikit saja kumur-kumur, tapi ambil sedikit. Tetap kumur-kumur, cuma ambil sedikit. Kemudian buang. Wakul, dan ucapkan ketika kumur-kumur ucapkan dalam hati, nggak apa-apa. Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikrilak wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku. Bantu apa? Ala tilawati kitabik, untuk membaca Al-Qur'an engkau, kitab engkau. Wa kasrati dzikrilak, dan bantulah aku untuk banyak berzikir kepada engkau. Artinya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berkumur sudah bersih mulut kita minta kepada Allah, ya Allah, mulut ini bersih, aku gunakan untuk apa? Membaca Al-Qur'an. Aku gunakan untuk apa? Untuk memperbanyak berzikir kepada engkau, ya Allah. Wa tsabbitni, dan teguhkanlah bil qauli sabit, ucapanku dengan ucapan yang teguh. Artinya tidak pelin-pelan omongannya. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik itu di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Kemudian setelah kita berkumur-kumur, summa khudh ghurfatan li anfik, kemudian ciduk air, ambil air dengan tangan, li anfik, untuk dihirup ke hidung. Wastansyik biha salasan, dan kemudian hiruplah air tersebut sebanyak 3 kali. 1 dibuang lagi, 1 dibuang lagi, 1 dibuang, jadi 3 kali. Begitu juga kumur-kumur tadi 3 kali. 1, 2, 3.
Namun ada juga yang mengatakan boleh berbarengan. Jadi antara berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung bisa dan boleh berbarengan. Jadi diambil air, dihirup oleh hidung sambil diambil oleh mulutnya dan dikumur-kumur dan dikeluarkannya bareng-bareng. Gampang, bisa. Wastansyik biha talatan, kemudian dihirup dikeluarkan sebanyak 3 kali. Wastanthir, kemudian dikeluarkan, dibuang. Mafil anfi, semua yang ada di hidung, min rutubatin, dari cairan-cairan. Artinya kalau kita menghirup air ke dalam hidung itu akan membersihkan hidung. Itu akan membersihkan hidung. Bahkan kalau bisa sampai terasa teng di otak gitu. Itu bagus untuk membersihkan saluran rongga hidung. Wa qul fil istinsyaq, dan katakanlah, ucapkan ketika beristinsyak, ketika menghirup air ke dalam hidung, Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah anugerahilah aku akan harumnya surga. Ya Allah anugerahilah aku akan harumnya baunya surga. Wa anta anni radin, dan engkau rela ridho terhadap diriku. Wa fil istinsyaq, dan ketika mengeluarkan air dari hidung juga ada doanya. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah min rawaihin nar, dari bau-baunya neraka. Baunya neraka bau busuk. Kalah bangkainya kucing. Anda pernah nyium bangkainya kucing, baunya amit-amit ya? Itu masih kalah daripada baunya neraka. Wa su'id dar, dan buruknya rumah, artinya tempat kembali. Tsumma khudh ghurfatan liwajhik, kemudian ambil lagi air. Untuk apa? Liwajhik, untuk wajah kamu. Faksil biha, kemudian basuhlah dengan air tersebut ke wajah. Min mubtada'i tasfihil jabhah ila muntaha ma yuqbilu minal dhaqani fitul, dari mulai awal tumbuhnya rambut di dahi. Awal tumbuhnya rambut di dahi. Ya, berarti kalau saya di sini, ini awal tumbuh rambut saya di sini. Terus kalau profesor doktor yang botak separuh, apa dari sini musafnya wudhunya? Saya ini. Dari mana terus? Bukankah awal tumbuh rambutnya dia di situ? Karena rambut cuma dari belakang sini aja udah. Dinilai standarnya adalah standar orang kebanyakan. Orang kebanyakan mana tumbuh rambutnya? Ya di sini sudah. Berarti jadi mulainya dari jidatnya sini. Nggak perlu dari tengah kepalanya sini semua. Basah semua nanti. Walhasil dimulai dari awal tumbuhnya rambut di jidat jabhah sampai ke dagu, bawah dagu, pangkal leher, bawahnya dagu. Ini dagu, bawahnya sini ya, pangkal leher. Harus sampai di sini. Itu panjangnya. Wa minal udhun ilal udhun fil ardi, sedangkan lebarnya dari telinga ke telinga. Dari telinga, ini telinga kita ini awalnya, pangkalnya, ujungnya sampai ke telinga di sini. Lebarnya atau tadi apa? Panjangnya dari awal jidat sampai ke janggut. Iya, sampai ke bawah janggut, bukan sampai sini, tapi sampai sini, bawah janggut. Dagu. Kemudian lebarnya dari kuping kanan ke kuping kiri, pangkal kuping kanan, kuping kiri. Kemudian wa ausilil ma ila maudi'it tahdzif, kemudian sertakan air ke tempat tahdzif. Apa itu tahdzif? Tahdzif adalah wa huwa ma yaqtadu nisa tanhiyat asy'ari anhu, adalah yang dibiasakan oleh wanita untuk dihilangkan rambutnya. Wa huwa ma baina ra'sil udhun ila zawiyatil jabin, yaitu antara kepalanya kuping, pangkalnya kuping di sini, ila zawiyatil jabin, sampai di pojokan dahi. Biasanya rambutnya perempuan lebih tebal, lebih banyak. Hati-hati perempuan, jangan sampai lupa. Di sini ini juga termasuk anggota wudu. Artinya di sini juga termasuk anggota wudu, maka harus dibasuh kena air. Maksudnya gitu kata Imam Al-Ghazali. Makanya beliau mengatakan wa ausilil ma ila mawdi'it tahdzif, sampaikan air, sertakan air hingga sampai ke sini nih. Sampai ke sini. Kadang-kadang wanita suka lalai. Tapi di sini enggak, yang di sini saya yakin enggak. Enggak beda maksudnya.
Kadang-kadang kelupaan dia, sampai di sini saja terkadang. Padahal di sini masih belum sampai ke kupingnya, harus sampai ke kuping sini, sampai ke kuping. A'ni ma yaqa'u minhu fi jihad, di arah wajah, wa ausilil ma ila mana bi syu'uril arba'ah, kemudian letakkanlah air ke tempat tumbuhnya rambut yang 4. Air juga harus rata ke tempat tumbuhnya rambut yang 4. Ada 4 tempat di mana rambut juga tumbuh. Yang pertama, al-hajibain, alis. Jangan lupa, alis juga harus kena air. Wasyaribain dan kumis. Jadi fungsi jempol ini untuk letakkan ke lebar dan panjang. Paham ya? Diletakkan air, diletakkan semuanya. Ini 1 kali. Dan kalau jenggotnya agak tebal, di sela-sela sedikit. Paling kali jenggot, alhamdulillah gampang ya. Wakul indal ghusil wajhi, kemudian ucapkanlah ketika membasuh wajah. Ketika membasuh wajah juga berdoa. Apa doanya? Allahumma baghid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaik. Ya Allah, putihkanlah wajahku binurika dengan cahaya Engkau ya Allah. Yauma tabyaddu wujuhu awliyaik, di mana pada hari di mana Engkau memutihkan wajah kekasih-kekasih Engkau ya Allah. Artinya kita minta kepada Allah supaya digolongkan menjadi orang-orang yang termasuk kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wala tusawwid wajhi bi zulumatika yauma taswaddu wujuhu a'da'i, dan jangan kau hitamkan wajahku ya Allah bi zulumatik, dengan kegelapan Engkau ya Allah, yauma taswaddu wujuhu a'da'i, hari di mana Engkau menghitamkan wajah musuh-musuh Engkau ya Allah. Kita berdoa semoga wajah ketika kita membasuh muka, kita berdoa semoga Allah memutihkan wajah kita sebagaimana Allah memutihkan wajah para kekasihnya. Dan kita berdoa kepada Allah supaya kita dihindarkan dari wajah yang hitam kelam, di mana Allah Subhanahu wa taala menghitamkan wajah musuh-musuhnya. Kemudian wala tatruk takhlilan lihyatil kathifah, dan jangan lupa jangan meninggalkan untuk takhlil, menyela-nyela al-lihyah al-kathifah, jenggot yang tebal. Jenggot yang tebal di sela-sela, jangan dibiarkan begitu saja. Tsumma ghsil yadakal yumna, kemudian basuhlah tangan kanan. Tsummal yusra, kemudian tangan kiri, salatan sebanyak 3 kali. Ma'al mirfaqaini, sampai ke sikut. Ila ansafil adudain, sampai ke lengan atas, sampai ke tengah lengan atas. Artinya tidak hanya sebatas sampai sikut saja, tapi hendaknya sampai ke lengan atas separuhnya. Fa innal hilyata fil jannah tablughu mawadhi'al wudu, karena perhiasan di surga kelak besok, semoga kita masuk surga, amin. Tablughu mawadhi'al wudu, perhiasan besok kita di surga, tablughu mawadhi'al wudu, mencapai tempat wudu kita. Tempat wudu sampai mana? Kalau cuma segini doang yang dibasuh berarti sampai segini hilyahnya, perhiasannya. Tapi kalau sampai segini, maka sampai sini pula perhiasan kita di surga. Amin. Wa qul inda ghusl yumna, dan katakanlah, ucapkanlah ketika membasuh tangan yang kanan. Ketika membasuh tangan yang kanan kita berdoa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah, berikanlah kitabku. Kitab catatan amal kita. Kitab catatan amal tergantung dari di mana kita diberikan. Kalau kita diberikan dari sebelah kanan, berarti kita termasuk orang yang selamat insyaallah. Kalau kita diberikan dari sebelah kiri, maka berarti kita orang yang sekarat ya. Orang yang tidak beruntung. Oleh karena kita minta ya Allah, Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah, berikanlah kitabku dari sebelah kananku. Artinya tangan kanan yang meraih, yang mengambil. Wa hasibni hisabi yasira, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Wa idza ghusli shimal, dan ketika membasuh tangan kiri kita juga berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhuhri. Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah
antu'tiyani kitabi, jangan kau berikan kitabku bishimali, dari sebelah kiriku, dengan menggunakan tangan kiriku, au min wara adh-dhahri, atau dari belakang punggung. Kita minta diserahkan kitab dari sebelah kanan. Ini Zuhri, kitab kamu. Alhamdulillah, dari sebelah kanan dan diambil dengan menggunakan tangan kanan. Jangan sampai ya fulan, ini kitabnya kamu, dari sebelah kiri atau dari belakang punggung kita. Nauzubillah, itu merupakan alamat tanda bahwasanya orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan berarti termasuk ahlus sa'adah, termasuk orang-orang yang akan berbahagia. Sedangkan orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri termasuk ahlus syaqawah, orang yang akan sengsara di akhirat. Kemudian setelah itu apa? Mastau'id ra'saka bil mashi bi antamulla yadai. Kemudian ratakanlah kepalamu dengan air bil mashi, dengan mengusapnya, bi antamulla yadai, dengan cara kau basahkan kedua tangan. Kedua tangan dibasahkan. Kedua tangan dibasahkan. Wa tulsiqa ru'usa asabi yadikal yumna bil yusra. Kemudian kau masukkan kepala jari jemari yadikal yumna bil yusra, pertemukan antara kepala jari kanan dan kepala jari kiri. Seperti ini. Setelah kita ambil air tadi seperti ini bentuknya, sudah. Selanjutnya bagaimana? Wa tad'uhuma ala muqaddimati ra'si, kemudian diletakkan di awal kepala. Awal kepala mana? Ini awal kepala. Wa tumirruhuma ilal qafa, kemudian jalankan sampai ke belakang. Jalankan sampai ke belakang. Jempol ada di didengarkan jempol dan jalankan ke belakang. Masuk ke kepala, masuk ke rambut, bukan di atasnya, tapi masuk ke rambut. Kamu sampai ke belakang. Kemudian balik lagi ke depan, dibalikin lagi ke depan. Berapa kali? Tiga kali. Wa tumirruhuma ilal qafa, tsumma taruddahuma, kemudian setelah sampai di belakang, tadi sudah sampai di belakang, taruddahuma ilal muqaddimah, balikin lagi ke depan. Setelah sampai belakang, taruddahuma ilal muqaddimah, balikan lagi ke depan. Fa hadhihi marrah, ini hitungannya satu kali. Jadi begini. Satu, ambil lagi air. Dua, ambil lagi air. Tiga. Sampai rambut bagian belakang. Iya, sampai belakang, sampai sini. Sampai kepala bagian belakang. Kalau rambutnya panjang sampai susah nanti perempuan gini-gini. Kejengkang nanti perempuan. Tapi kepala sini nih, sampai kepala bagian belakang. Fahadi marrah, ini hitungannya satu kali. Taf'alu dzalika thalatha marrat, kamu kerjakan sebanyak 3 kali. Wa kadzalika fi sa'iril a'dha, begitu pula semua anggota wudu dikerjakan sebanyak 3 kali. Kalau lebih, hukumnya adalah makruh. Kalau kurang, tidak sempurna. Waqul, kemudian ucapkan ketika membasuh tadi apa? Kepala. Ucapkan Allahumma ghashini birahmatika wa akhrijni min adzabika. Allah, selimutilah aku birahmatika, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu. Wa akhrijni min adzabik, dan keluarkanlah aku dari azabmu ya Allah. Wa anzil alayya min barakatik, dan turunkanlah keberkahan darimu untukku ya Allah. Wa azillani, dan naungilah aku tahta zilli arsyik, di bawah naungan arasmu. Wa yauma la zilla illa ziluk, hari di mana tidak ada naungan selain naungan darimu ya Allah. Allahumma harim sya'ri, ya Allah haramkanlah rambutku, wa basyari, dan kulitku, alan nar, tersentuh api neraka. Ya Allah haramkanlah rambutku dan kulitku tersentuh api neraka. Amin. Kemudian tsumamsah udunaika, kemudian basuhlah 2 kuping kalian, zahirahuma wa batinahuma, baik yang bagian luar maupun yang bagian dalam. Ini bagian luar.
Bagian dalam ini yang ada lubangnya. Ini bagian luar dan ini bagian dalam. Bimain jadidin, dengan air baru. Bukan air ketika tadi membasuh kepala. Masuk kepala langsung kuping, tidak. Tapi membasuh kepala sendiri, kuping sendiri. Bagaimana caranya? Wa adkhil musabbihataika, dan masukkan dua telunjuk kalian, telunjuk kiri, telunjuk kanan. Masukkan dua telunjuk kalian fi somakhoi udunaika, di lubang telinga. Mana lubang telinga? Sini. Bukan. Nih lubang telinga nih. Masukin telunjuknya dua-duanya lubang telinga. Sudah? Ini telunjuk. Wa adir bi batini unmulatil musabbihah ala batinihima. Kemudian jalankan, puterin dengan menggunakan ini namanya batin musabbihah, bagian dalam jari. Ala batinihima, di dalam kuping. Sesuai dengan ada tracknya kan ini? Ini ada tracknya nih. Ini sirkuit F1 ini. Ada tracknya. Diputar. Dengan menggunakan bagian dalam, diputar. Dari mulai mana? Lubang, terus diputar. Ada sirkuit. Itu yang bagian dalamnya. Wa adir batini unmulatil musabbihati ala batinihima wamsah zahira udunaika bi batini ibhamatika. Kemudian juga diusap luar telinga bi batini ibhamaika, dengan bagian dalam jempol. Jadi berbarengan. Yang jempol pegang bagian luar, dari mulai apa nih? Ini apa nih? Telinga, kupingnya. Yang telunjuk lubang telinga, yang jempol kuping. Diputarkan yang telunjuk dan jempol juga diratakan bagian luar. Serentak maksa. Gak bisa, sulit. Paling enggak jempolnya dulu atau telunjuknya dulu. Baru. Jempolnya kan telunjuknya dan bagian dalamnya supaya itu jempolnya. Berarti harus ada yang mengalah lagi balap. Oh iya, balapan. Wakul, kemudian ucapkan ketika tadi membasuh telinga. Apa doanya? Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Ya Allah, ij'alni, jadikanlah untukku minal ladzina yastami'unal qawla, jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik, artinya nurut dengan apa yang diperintahkan. Fayattabi'una ahsana, maka aku pun mengikuti perintah atau ucapan baik. Allahumma asmi'ni, ya Allah perdengarkanlah aku munadiyal jannah, penyeru surga. Artinya kalau ada penyeru surga, wahai penduduk surga, ayo masuk. Perdengarkanlah telingaku seruan surga supaya masuk ke dalam surga. Ma'al abror, bersama orang-orang yang soleh-soleh, bersama orang-orang yang baik. Kemudian setelah kuping apa? Tumaksah rokobataka, kemudian basuhlah leher. Rokobah ini. Rokobah. Kemudian basuhlah leher. Basuh leher sekali atau 3 kali nggak apa-apa. Allahumma, kemudian wakul, kemudian ucapkan ketika basuh leher, Allahumma fukka rokobati minan nar. Ya Allah, lepaskanlah leherku dari api neraka. Bebaskanlah leherku dari api neraka. Wa a'udzubika minas salasili wal aglal, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari rantai dan belenggu api neraka. Artinya kita minta kepada Subhanahu wa taala supaya tidak dirantai tangan kita dan dibelenggu. Dibelenggu artinya rantai yang dari leher ke kaki. Atau rantai dari leher ke tangan sampai ke kaki. Biasanya gimana biasanya? Nggak tahu juga, yang nggak pernah ada yang dirantai. Alhamdulillah. Kemudian tumangsil rijlaka, kemudian basuhlah kaki kamu al-yumna yang sebelah kanan, tumal yusra, kemudian yang kiri, ma'al ka'bain, bersama kedua mata kaki. Wa khalil bikhin sorika,
Wa khalil bi khinsari yadika, kemudian sela-selalah dengan jari kelingking tangan kamu al yusra yang kiri. Jari kelingking yang kiri. Asobi arijlaka, asobi arijlika, di sela-sela jari-jari kaki. Jari kaki di sela-sela dengan menggunakan jari kelingking tangan. Misalkan kaki, jari-jarinya di sela-sela dengan menggunakan jari kelingking. Dua-dua kakinya. Apa? Kedua kakinya pakai. Iya, tapi satu-satu ya. Sulit kalau misalkan dua-duanya diangkat langsung. Terbang kalau dua-duanya. Ya makanya satu-satu kan. Kanan dulu ya. Kanan dulu. Wa tudkhilul isba'a min asfalil qadam, kemudian masukkan jari dari bawahnya kaki. Berarti dari bawah kaki. Maka ini kaki sebelah kanan. Ini kaki sebelah kanan. Ini tangan sebelah kiri. Ini kelingkingnya dari bawah. Berarti saya salah ya. Berarti saya dari atas. Dari bawah. Wa tudkhilul isba'a min asfalil qadam, dari bawah telapak mata kaki, dari bawah telapak kaki. Wa qul, dan ucapkanlah ketika membasuh ini, ucapkan Allahumma tsabbit qadamayya ala siratil mustaqim. Ya Allah, kokohkanlah kedua kakiku ala siratil mustaqim, di atas sirat, di atas jembatan, ma'aqdami ibadika sholihin, bersama kaki-kaki hamba engkau yang soleh. Artinya kita minta kepada Allah supaya tidak tergelincir ketika kita melewati sirat, ketika kita melewati jembatan. Wa kadzalika taqulu indal qasil yusra, begitu juga ketika membasuh kaki yang sebelah kiri, sama juga dengan menggunakan tangan kiri dan jari kelingking yang sebelah kiri juga. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala sirati finnar yauma tazilu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, antazilla qadami, dari terpelesetnya kakiku, ala sirat, di atas jembatan, finnar, di atas neraka, jembatan yang ada di atas neraka. Yauma tazilul aqdam, di mana pada hari itu kaki-kaki al munafikin, orang munafik, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, tazillu, terpeleset dan mereka pun jatuh ke dalam neraka. Kita minta kepada Allah supaya kita jangan sampai seperti orang munafik dan orang musyrik yang ketika melewati jembatan, ketika melewati sirat, mereka semuanya tergelincir hingga akhirnya masuk ke dalam neraka. Kemudian apa yang harus kita kerjakan? Tadi kan katanya basuh kaki sampai mata kaki, ya. Warfa'il ma'a ila ansafi saqaika, dan angkatlah air ila ansafi saqaika, sampai separuh betis. Jangan cuma sampai sebatas mata kaki saja, tapi sampai separuh betis. Wara'i takrara salasan fi jami' af'alika, dan ulangilah sebanyak 3 kali semua perbuatan kalian. Tadi berwudu dari mulai awal sampai akhir diulangi sebanyak 3 kali. Fa idza faragta minal wudu, apabila telah selesai dari berwudu, farfa' basaraka ila sama, maka angkatlah pandanganmu ke arah langit. Pandang ke arah langit sambil mengangkat wajah ke arah langit. Wa qul, dan ucapkanlah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya waj'alni innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin al-faizin al-aminin alladzina la khaufa 'alaihim wa la hum yahzanun waj'alni saburan syakura waj'alni adzkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Itu doa versi Imam Al-Ghazali. Namun yang kita ketahui biasanya cuma sedikit ya, separuhnya ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu kalau dipraktekkan alhamdulillah. Kalau enggak nauzubillah ya. Faman qara'a hadhihi da'awat, siapa orang yang membaca doa-doa ini, tadi doa-doa yang dibacakan, yang dituntun, yang diarahkan oleh Imam Al-Ghazali ketika kumur-kumur, ketika istinsyak, ketika membasuh wajah, ketika membasuh tangan, ketika membasuh
kepala, ketika membasuh kuping, ketika membasuh leher, ketika membasuh kaki, semua doa dibaca, dan setelah selesai berwudu juga dibaca doanya. Faman qara'a hadhihi da'awat, siapa yang membaca semua doa-doa ini fi wudu'ihi, dalam wudunya, kharajat khotoyahu, maka akan keluar semua dosa-dosanya, min jami' a'dha'ihi, dari semua anggota tubuhnya. Wa khutima ala wudu'ihi bi khotam, dan dia akan mendapatkan stempel, cap. Ini sempurna wudunya. Dapat stempel, lulus, wudunya lulus. Wa rufi'alahu tahtal arsy, dan namanya akan diangkat di bawah arsy. Orang ini fulan bin fulan pada hari ini jam sekian berwudu dengan sempurna, sah. Bukan qabla nikah, bukan sah, bukan, tapi wudunya telah sempurna, sah. Falam yazal yusabbihullaha ta'ala wa yuqaddisuhu wa yuktab lahu thawabu dzalika ila yaumil qiyamah, maka ketika sudah tertulis di atas arasy, di bawah arasy, falam yazal yusabbihullaha ta'ala, maka akan terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuqaddisuhu, dan mentakdiskan, mensucikan Allah taala, wa yuktabu lahu thawabu dzalika yaumil qiyamah, dan pahalanya akan tetap tercatat, akan tetap tertulis ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wajtanib fi wudu'ika sab'an, dan hindarilah ketika berwudu 7 hal. 7 hal yang harus dihindari ketika berwudu. Apa saja? Yang pertama, la tanfud yadaika fatarusyal ma'a, jangan kau kibas-kibaskan kedua tangan. Fatarusyal ma'a, maka akan nyiprat itu air. Wudu, setelah wudu gini-gini. Itu nyipratkan air. Makruh hukumnya. Hindarkan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wala taltum wajhaka wala ra'saka bil ma'i latman, jangan kau, latom itu berarti menggampar. Menggampar wajah kamu. Tahu gampar enggak? Nabok, tahu nabok? Nempeleng. Nempeleng sama kepala. Kepala. Ini kalau wajah ditabok. Bok, gitu. Jangan kau menampar wajah kamu, wala ra'saka, dan kepala kamu, bil ma'i, dengan air. Gimana caranya? Kok menampar wajah dengan air? Jadi ketika kita membasuh wajah, air sudah di tangan kita lempar ke wajah. Itu namanya menampar wajah dengan air. Ya. Untung dengan air. Coba kalau dengan batu bata, sakit. Menampar wajah dengan air ketika berwudu, khususnya ketika membasuh wajah, hukumnya adalah makruh, harus dihindari. Terkadang ada orang ketika berwudu basuh wajah, diambil air terus dilemparkan ke wajahnya, terus baru diratakan. Lagi lempar ke wajah, diratakan, dilempar lagi ke wajah, diratakan. Setelah itu lempar ke orang. Lempar ke orang, kan jadi berantem semua. Hukum seperti ini hukumnya adalah makruh dan harus dihindarkan. Selanjutnya yang ketiga apa yang keempat? Tiga. Wala tatakallam fi asna'il wudu, jangan berbicara ketika berwudu. Jangan berbicara ketika berwudu, sambil ngobrol. Gimana proyek di Parung, gimana? Udah sampai di mana? Jangan sampai berbicara. Wala tazid fil ghusli ala salati marrat. Yang keempat, wala tazid fil ghusli ala salati marrat, dan jangan engkau tambah basuhan melebihi 3 kali. Ketika membasuh jangan sampai lebih dari 3 kali, sebab hukumnya adalah makruh. Kalau kurang, kalau kurang 2 kali saja atau 1 saja, 1 cukup. 2 kurang sempurna, 3 bagus. 4 makruh, 5 kebangetan. Ya. 4 saja makruh, apalagi 5 ke atas. Makruhnya makruh kuadrat berarti. Lo kan ganjil daripada 4. Sedangkan Allah yuhibbul witra. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan suka ganjil, tambahin. Tidak, cukup 4 saja dikerjakan itu sudah makruh. Wala tukthir sabbal ma'i min ghairi hajatin bi mujarradil waswasa, dan jangan banyak-banyak menggunakan air. Jangan banyak-banyak menggunakan air kecuali kalau perlu, bi mujarradil waswasa, cuma karena sebab waswas. Tadi sudah saya contohkan, ada orang waswas.
Dia bingung. Sudah berapa kali ya? Sudah berapa kali? 4 kali. Oh, sudah berapa kali? Baru 2 kali. Ini yang ketiga. Oh enggak, barusan baru sekali. Ulangi lagi. Oh enggak, belum rata tadi ini, belum kena air. Ulangi lagi. Oh tadi yang ini sudah kena, yang sini belum. Katakan lagi. Itu namanya was-was dari setan. Luntur wajahnya. Kenapa? Luntur wajahnya Kelamaan luntur mukanya, hidungnya hilang nanti. alis. Dan banyak orang was-was ketika berwudu itu banyak. Orang was-was ketika berwudu itu banyak. Karena dia merasa, oh belum, oh sini belum, oh sini belum. Akhirnya dia merasa belum, akhirnya dia mengulangi terus, hingga akhirnya menggunakan air yang begitu banyak, dan ini hukumnya adalah makruh, tidak boleh, harus dihindari. Begitu juga ketika misalkan antum berwudu di keran, jangan dibuka keras-keras, dibuka pol, rempol, dibuka pol sampai air yang deras keluar, itu juga makruh. Dibuka secukupnya, seperlunya, yang penting ada air yang mengalir, kita gunakan untuk berwudu. Kemudian falil waswasin syaitonun yal'abu bihim yuqalu lahu al-walaha. Mereka orang-orang yang waswas berarti sedang dipermainkan oleh setan. Orang yang waswas sedang dipermainkan oleh setan, sedang dibisik oleh setan. Sebelah situ belum, kata setan. Sebelah situ belum, kata setan. Katanya memang di sampingnya itu setannya. Yuqalu lahu al-walahan, nama setannya walahan. Al-walhan atau walahan sama saja. Gak perlu diperdebatkan, nama setan aja diperdebatkan ya. Al-walhan atau walahan, itu nama setannya yang suka bikin was-was. Harus dikenali. Nanti kalau was-was, lu walahan ya. Wala tatawaddo bil ma'il musyammas, dan janganlah kamu berwudu dengan air musyammas. Air musyammas itu air yang terkena terik matahari. Itu air musyammas. Air musyammas hukumnya makruh. Apalagi air musyammas yang ditampung di wadah yang terbuat dari seng, Dan air musyammas ini adanya cuma di Timur Tengah sana, karena Timur Tengah panasnya itu sangat luar biasa sekali. Kalau saya dulu di sana, siang hari itu kalau mandi, enggak siang hari, sore hari sama saja. Kalau lagi musim panas, enggak perlu pakai pemanas air, tidak. Kita mandi begitu saja, buka keran, sudah seperti di sauna. Masuk keringetan, keluar keringetan lagi. Masuk keringetan, mandi, seger, sabunan, sudah kering dengan handuk. Baru naruh di handuk, pakai baju, sudah keringetan lagi. Keluar lagi. Enaknya itu ketika masuk kamar, AC sudah, ya Allah, enak, surga. Kamarku adalah surgaku, karena ada AC-nya di situ. Wala tatawaddo bil ma'il musyammas, dan janganlah berwudu dengan menggunakan air musyammas. Wala minal awani sufriyah, dan juga jangan berwudu menggunakan perkakas atau peralatan yang terbuat dari kuningan. Misalkan air wudunya diwadahi, ditaruh di sebuah wadah tempat baskom yang terbuat dari kuningan, jangan. Atau ciduknya dari kuningan, jangan. Fahadhi sab'atu, berapa tadi total? 7 ya. Fahadhi sab'atu, maka yang 7 ini makruhatun fil wudu, hukumnya adalah makruh dikerjakan ketika berwudu. Wa fil khabar, dan dalam sebuah hadis, anna man dzakarallaha 'inda wudu'ihi, siapa orang yang mengingat Allah ketika wudu. Mengingat Allah ketika berwudu. Tadi kan Imam Al-Ghazali mengajarkan doa-doa. Berarti ketika kita membaca doa, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita ingat Allah ketika kita berwudu? Tahharallahu ta'ala jasadahu kullahu, maka Allah akan mensucikan jasadnya kullahu, semuanya. Padahal yang dibahas cuma anggota wudunya saja, tetapi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tadi kita kalau berwudu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mensucikan seluruh tubuh kita. Wa man lam yazkurillaha, dan siapa orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, lam yathhar minhu illa ma asabahul ma, maka tubuhnya tidak akan suci kecuali air yang membasuh badannya saja. Artinya,
kalau dia berdoa mengingat Allah ketika berwudu, maka walaupun dia hanya membasuh anggota wudu saja, tadi anggota wudu apa saja sih? Wajah, tangan, kaki, kuping, leher, ya. Sudah itu aja kan ya. Kalau dia berzikir, ingat kepada Allah, maka Allah akan mensucikan seluruh tubuhnya. Tapi kalau tidak berdoa, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka yang disucikan oleh Allah hanya sebatas anggota wudunya saja. Gimana, semua lanjut? Sampai jam berapa? Jam 9. Selanjutnya, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Sampai jam 5.4 ya. Ada yang mau tanyakan tentang berwudu? Ya. Tadi dari bab siwak sempat ada yang naikkan, itu kan siwak tuh habis di mulut itu kebanyakan tuh langsung disimpan di saku. Nah itu asalnya langsung bisa disimpan aja atau pakai wadah atau gimana? Terus hukumnya langsung dimasukin masih basah itu? Iya, nggak apa-apa. Kecuali kalau emang ente habis makan bangkai. Berarti ada bekas bangkai di mulutnya dan najis nempel di... Enggak najis. Mungkin yang dikhawatirkan najisnya itu mungkin ya. Enggak najis. Insya Allah mulutnya ente enggak ada yang najis ya. Kan bersih semuanya. Enggak apa. Biasa gitu setelah disikat dengan menggunakan siwak, taruh di saku, baik di saku bawah maupun di saku atas, terserah, enggak jadi masalah. Kalau kami di sana di Mekah biasanya di saku atas. Cuma katanya kalau orang Indonesia ada siwak nongol di saku atas, jijik orang lihatnya. Ih, jigong katanya gitu ya. Akhirnya taruhnya ya kalau di Indonesia taruh di saku bawah supaya orang-orang nggak ngelihat. Kalau di sana biasa itu sudah lumrah, orang pada pegang siwak semuanya. Di sana orang mayoritas pegang siwak semuanya dan ditaruh di saku atasnya. Jadi sampingan siwak, pulpen, sama buku kecil. Itulah santri seperti itu. Buku kecil, pulpen, sama siwak. Siwak ibadah, sedangkan buku kecil, pulpen untuk mencatat fawaid, faidah. Oh hari ini faidah yang kita dapat dari kajian ditulis semua. Atau nggak perlu pas kajian, kadang-kadang yang namanya al-faidah itu al-faidah dolatul mukmin. Yang namanya faidah itu fawaid, ilmu itu barang hilangnya orang yang beriman. Artinya barang hilang terkadang ketemunya di mana saja nggak tahu. Kadang di jalan juga ada fawaid yang bagus untuk diri kita, yang bermanfaat untuk diri kita. Tulis supaya nggak lupa. Atau mungkin ketika di tengah jalan ada inspirasi baru. Kita mendapatkan inspirasi yang tadinya susah banget inspirasi datang. Ditulis ketika ingat. Oleh karena itu selalu sedia pulpen sama buku saku, buku kecil. Dan siwak itu ciri-ciri santri. Kita di Mekah semua dulu kayak gitu. Cuma kalau di sini ada siwak nongol sedikit, udah jijik orang-orangnya. Katanya sih gitu katanya. Sudah, lanjut. Ada yang mau tanyakan lagi? Ya, tanyakan dulu. Tadi kan kalau mau berwudu niat dulu, kalau nggak niat berarti nggak sanggup. Mau apa? Mau wudu niat. Dulu ataupun kegiatan yang lain itu kalau niatnya kita nggak pakai bahasa Arab gimana? Iya, nggak apa-apa. Yang penting niatnya betul. Ketika berwudu niatnya apa? Untuk mengangkat hadas kecil atau untuk membolehkan sholat. Ya Allah, aku niat wudu untuk membolehkan sholat. Ya Allah, aku niat wudu menghilangkan hadas kecil. Sudah cukup. Yang lain-lainnya bahasa Indonesia nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak harus. Yang harus itu ketika sholat bahasa Arab. Jangan ketika sholat bahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang merajai semua alam. Apalagi itu, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nggak boleh ya. Itu baru ahlul bid'ah namanya kalau gitu. Bukan orang maulid tadi yang bilang bid'ah. Baru kayak gitu ahlul bid'ah. Ada lagi mau tanyakan? Iya. Siapa dulu yang mudah? Oh ya boleh. Mau makan apa sih emang? Bagi-bagi dong. Iya, nggak apa-apa. Yang penting jangan kentut, jangan buang air, juga jangan bersentuhan dengan orang asing, dengan makhluk asing yang bersentuhan, tidak boleh.
tidur itu juga membatalkan wudhu. Tapi di sini Imam Al-Ghazali tidak membahas panjang lebar mengenai itu, karena pembahasannya ya di kitab apa? Fikih ibadah ya, fikih ibadah yang kita kaji setiap Jumat sore. Kalau bersin gimana? Bersin. Kalau bersin, Kenapa? itu membatalkan wudhu nggak? Oh ya enggak, biasanya enggak batalkan wudhu. Itu bukan hadis kecil. Oh enggak, hadas kecil cuma yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang. Kalau hadas besar suami istri gelut, ya, bergumul. Kalau ini shock melihat apa kecelakaan melihat penampakan muntah Terus pengaruh kenapa? pengaruh Kecelakaan. nah misalkan mau nabrak atau misalkan mau lihat penampakan ini shock secara Kaget. kaget Terus kalau kaget apakah batal itu atau enggak? Ya enggak kan. kalau sambil muntah ya batal Ustaz. Muntah juga enggak batalkan wudhu. Kalau muntah secara sengaja batalkan puasa. Muntah secara sengaja atau tidak sengaja tidak membatalkan wudhu. Ada lagi? Ya, gantian. Siapa lagi? Gak ada? Oh, itu aja ya udah. Gimana? Apa lagi? Makan pempek nggak batal. Batalnya kalau nggak bagi Sama, nggak ada bedanya tadi. Tadi kan kepala, makanya tadi saya contohkan bukan rambutnya yang dianggap. Kalau rambutnya, berarti kalau sampai kaki, rambutnya sampai kaki bingung, jengkang dia. Tapi sampai kepala depan sampai kepala belakang diratakan. Walaupun dalam mazhab Syafi'i cukup membasuhi sebagian kepala saja cukup. Itu batas minimalnya. Sedangkan yang lebih baiknya lagi, paling baiknya ya semua diratakan semuanya. Tapi beda dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki harus semuanya. Min muqaddimati ra'sihi ila qafahu, dari mulai awal depan kepala sampai ke belakang kepala. Itu mazhab Malik harus. Tapi kalau mazhab Syafi'i cukup membasuh sebagian kepala. Mengapa para ulama beda pendapat masalah ini? Karena perbedaan memahami ayat Al-Quran. Wamsah biru'usika dan sapulah bi itu mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i memahaminya bi itu sebagian. Karena ada huruf ba dalam kaidah nahwu itu maknanya litab'id, artinya separuh, sebagian. Tapi ada juga ba itu bi itu kullu, artinya semuanya. Ini perbedaan pendapat masalah apa? Fikih. Dan acuannya sama-sama dari Al-Qur'an. Tapi cara pandangnya beda. Akhirnya berbedalah hukum. Mazhab Syafi'i cukup membasuh sebagian. Mazhab Maliki harus semua dibasuh. Padahal sama-sama istinbat dari Al-Qur'an. Artinya apa? Perbedaan pendapat seperti tidak menjadi masalah walaupun sama-sama dari Al-Quran sumbernya. Dan permasalahan seperti ini tidak bisa kita maksakan pendapat di luar kita, pendapat selain kita salah. Tidak. Karena sekarang musimnya orang-orang punya jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pemahamannya siapa? Pemahaman ente. Ente paham Al-Quran dari mana? Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Malik, mereka aja berbeda pendapat pemahaman masalah Al-Quran. Terus ente ingin mengajak kita ikut pemikiran ente dengan alasan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya nggak mau, ngapain saya ikut ente? Saya punya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanbal, dan imam-imam yang lainnya. Dan saya lebih lega mengikuti pendapatnya mereka daripada pendapatnya ente. Ya gitu. Atau pengen ikut apa kata mereka, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ini Al-Qurannya berarti begini pemahamannya. Itu kan pemahamannya dia. Jadi para ulama sendiri berbeda pendapat. Padahal masih satu sumber hukum, yaitu Al-Quran. Jadi bagi wanita
Membasuh seluruh kepala sampai kepala, bukan rambut, kepala. Kepala berarti dari ujung depan sampai ujung belakang. Lagi banyak yang saya ada pertanyaan. Apa, Kang Zainal? Tadi kan di situ dulu ada doa yang Rabbi aku berikan Berarti syayatin mau ke saya pernah dengar juga bahwa doa ini juga digunakan untuk sebelum sholat. Iya, doa dibaca kapan saja silakan, nggak jadi masalah. Karena memang tujuannya Robbi a'udzubika min hamazati syaitin, ya Allah aku berlindung kepada Engkau min hamazat, dari bisikan asyayatin, setan. Kadang-kadang orang juga sholat was-was. Takbir Allah. Allah. Artinya Allah. artinya apa? Akhirnya nggak selesai-selesai itu sholat. Apa nih? Kapan takbirnya? Akhirnya dia jadi imam, maunya kabur semua. Takbirnya lama banget. Allah. Kadang-kadang sudah Allahu Akbar. Subhanallah. Allah. Ngulangi lagi sampai nggak tahu kapan. Sampai hari kiamat begitu terus. Oleh karena itu, ini silakan doa dengan a'udzubika min hamazati syayatin, a'udzubika min yahdurun. Tujuannya tadi itu supaya kabur itu setan was-was. Namanya siapa? Hah? Wanhal. Hah? Walahan. Kenal ya? Kenal. Udah pada kenalan tuh. Atau pendapat Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah yang mutaakhirin, yang terakhir itu mengatakan melafalkan niat. Melafalkan niat tujuannya supaya apa? Supaya mantapkan hati. Ketika hati sudah mantap, maka hilang was-was, hilang keraguan-raguan. Oleh karena itu, dalam mazhab Syafi'i, pendapat ulama Syafi'i yang mutaakhirin, melafalkan niat bukan perbuatan bid'ah. Bukan perbuatan bid'ah, artinya bid'ah yang dolalah. Sebagaimana yang dihukumi oleh sebagian ustadz yang zaman now ini, bilang katanya niat, melafalkan niat ketika sholat bid'ah, sesat, dolalah, neraka. Padahal ulama mengatakan boleh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk supaya menghilangkan was-was yang ada di kita. Karena dengan mengucapkan, dengan melafalkan itu lebih mantap kita. Usolli fardul asri arba'a raka'atin mustaqbil qiblah adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala Allah. Walaupun sebetulnya melafalkan niat itu belum niat. Melafalkan niat itu belum niat. Tapi niatnya ketika Allah dalam hati, Allah dalam hati mengucapkan Allah, saya niat sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Sedangkan melafalkan hanya untuk membantu supaya itu si walahan tadi enggak terus membisiki kita sehingga kita menjadi ragu-ragu, was-was. Makanya kadang-kadang terkadang kita mendengar sebelum sholat, sebelum niat baca surah An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu binnas malikin nas nas, baru niat. Itu nggak jadi masalah. Bukan perbuatan bid'ah yang dalam artian bid'ah dolalah, tidak. Mereka berusaha untuk menghilangkan was-was. Sedangkan was-was itu dari setan, bahaya. Nggak selesai sholatnya, wudu nggak selesai, sholat nggak selesai, kapan mau aktivitasnya? Lagi mau tanyakan? Oh, ya. Siwak sama sikat gigi sama aja, sama hukumnya satu. Permasalahannya adalah apakah permasalahannya para ulama berbeda pendapat masalah bersiwak atau bersikat gigi. Afdolnya waktu imsak yang ada itu digunakan untuk sikat gigi supaya gigi itu bersih setelah subuh sudah bersih. Mengapa ada waktu imsak? Tujuannya adalah supaya kita sudah berhenti dari makan paling nggak 10 menit sebelum subuh, 10 menit berarti itu adalah waktu imsak. Kita bersihkan mulut kita supaya nanti tidak ada yang tersisa. Ketika subuh sudah tidak ada nasi-nasi yang sisa, apalagi giginya bolong semua, pasti ada sisanya ya. Dan ketika subuh, nasi yang ada di dalam itu masih menempel, khawatir tertelan. Karena itu waktu imsak digunakan untuk
membersihkan mulut. Walaupun sebetulnya waktu sahur masih boleh sampai azan berkumandang. Perbedaan pendapat para ulama, apakah sikat gigi atau siwak setelah subuh sampai terbenam matahari itu boleh, atau ada batas waktu tertentu? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, tapi hanya sampai qabla zawal, sebelum matahari tergelincir, sebelum zuhur boleh. Sebelum zuhur boleh. Sedangkan setelah zuhur makruh, ada yang memakruhkan. Namun pendapat para ulama yang lainnya mengatakan siwak atau sikat gigi dari mulai setelah subuh sampai sekarang, sampai nanti ketika akan berbuka puasa, 2 menit sebelum berbuka puasa, boleh hukumnya, nggak jadi masalah. Cuma memang dikhawatirkan karena biasanya orang sikat gigi itu masih ada bekas-bekas Pepsodentnya kah atau bekas-bekas airnya, sehingga nanti dikhawatirkan tertelan membatalkan wudhu. Oleh karena itu hendaknya dihindari demi menjaga puasa kita. Begitu juga ketika sebelum qabla zawal, sebelum zawal gitu juga, kita juga khawatir ada yang tersisa, tertinggal dan tertelan oleh kita hingga membatalkan puasa kita. Nah, kan biasanya habis sikat gigi enak tuh, seger ya, seger biasanya. Walhasil para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh sampai sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari. Ada yang mengatakan boleh sampai 1 hari penuh. Silakan, gak jadi masalah. Artinya ketika ada orang yang melakukan, ada yang sikat gigi setelah zuhur, bangun tidur, asar setelah asar, ya sudah, kita anggap ya orang itu ambil pendapat yang membolehkan sampai maghrib, tidak menjadi masalah. Jangan sedih, nggak boleh, haram. Kasihan orang kaget, malah ketelan sikat giginya semuanya. Ada yang mau tanyakan? Iya. Batasan kita niat nggak boleh melewati saat membersih muka. Iya. Apakah di awalnya membaca niat itu, atau mungkin ketika membaca sebuah film tapi ketika sudah niatnya belum selesai sudah lewat itu, apakah masih sah? Iya, walhasil jangan sampai kita masih dalam keadaan niat padahal kita sudah basuh tangan. Itu namanya berarti sudah melewati wajah, dan itu bisa wudunya tidak sah. Seharusnya niat itu berbarengan dengan ketika membasuh wajah. Ketika membasuh wajah, nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghar fadlillahi ta'ala. Karena yang namanya niat itu muqtarinun bi fi'lihi. Yang namanya niat muqtarinun bi fi'lihi. Niat itu berbarengan dengan perbuatan. Sedangkan awal dari berwudu, awal yang pertama kali dibasuh ketika berwudu, rukun wudu adalah basuh wajah. Namun Imam Al-Ghazali beliau membolehkan membaca niat ketika mulai awal, tadi ketika sudah memulai mencuci, membasuh tangan. Basuh tangan sebelum kumur-kumur, niat dulu. Tujuannya adalah supaya tidak terlewat hingga akhirnya membahayakan wudunya, hingga akhirnya wudunya tidak sah. Oh iya, silakan. Jadi kita ketika berwudu saat puasa kan kita tetap menghirup air, tapi walaupun langsung dibuang gitu ya Mas. Iya, walaupun nggak puasa juga dibuang. Ya, maksudnya langsung bedanya kan kalau sebelum puasa hirup hingga ke dalam, terus baru dibuang. Kalau yang puasa sebentar aja langsung dibuang. Betul. Kadang-kadang kalau kita hirup walaupun sebentar tuh suka ada air yang ngerasa doang sih, ngalir ke dalam hidung gitu. Nah, itu solusinya gimana? Iya, solusinya dihindari. Kalau jangan sampai terlalu berlebihan, ketika kita menghirup jangan terlalu berlebihan. Cukup sedikit saja dibuang. Adapun di luar puasa sampai terasa pening di kepala, ini terasa pening, terasa teng gitu, panas. Itu bagus, itu baik. Kenapa? Oh iya, Ada jin yang tinggal di sini. Iya, di kamu ada. Iya, karena di sini pangkal kotoran, dan biasanya jin itu suka di tempat yang kotor-kotor ya. Kalau kotor-kotor. Satu lagi Mas, yang larangan berwudu
Iya. air wajah. Nah suatu ketika saya pernah ada kasus, jadi ada orang berwudu di samping saya. Nah dia itu airnya nyiprat pas basuh muka, nah saya gitu, coba mas pelan wudunya, terus dia bilang, iya mas kalau mas tahu dapat pahala dari cipratan air wudu, mas bakal bercipratin terus. Itu udah kena tuh. Ngobrol sambil wudu kena itu. Ini mungkin ada pahalanya Ustaz. Itu namanya wudu provokasi. Karena nanti yang lain juga merasa, oh iya kalau gitu kamu saya cipratin aja. Cipratin saya Tapi dong. kan cipratan akhirnya. Namanya wudu provokasi namanya. Pengen dicipratin mulu ya. Ya walhasil tadi mencipratkan membanting air atau menampar wajah dengan air ketika berwudu hukumnya adalah makruh. Apalagi kena orang. Apalagi kena orang. Sudah? Sambil Lagi ngobrol. tanyakan? Iya. Iya, bagus pertanyaannya. Sekarang mustakmal itu ada macam-macam. Mustakmal yang tidak boleh digunakan untuk berwudu itu adalah mustakmal yang digunakan untuk membasuh awal anggota wudu. Misalkan sekarang yang termasuk rukun wudu adalah membasuh wajah. Maka ketika air yang membasuh wajah yang pertama kali digunakan itu adalah air yang mustakmal. Itu adalah air mustakmal. Sedangkan yang kedua, yang ketiga itu bukan mustakmal. Mustakmal dalam artian bahasa iya, tapi dalam artian istilah tidak. Bisa dipahami? Sekali lagi, misalkan kita berwudu, tadi kita basuh muka berapa kali? 3 kali. 3 kali, tangan juga 3 kali, semua 3 kali. Basuhan yang pertama kita gunakan air, itulah yang disebut dengan air mustakmal. Air mustakmal. Adapun yang kedua, yang ketiga itu bukan mustakmal. Bukan yang mustakmal secara pengertian fikihnya bukan, tapi pengertian mustakmal secara bahasa iya, karena air bekas berwudu juga, tapi bukan yang mustakmal. Kalau memang tidak boleh, mengapa mereka para sahabat rebutan wudunya Rasul Muhammad SAW? Para sahabat mereka ketika Rasul berwudu sudah nungguin di depan, sudah nungguin mereka para sahabat. Mau ngapain? Rebutan air wudunya Rasulullah. Jangankan air wudunya, ketika Rasul ingin buang ludah, ingin buang riak, ingin buang ingus, semua sudah nungguin. Semua sudah nungguin. Kamu mau nungguin saya? Tabarukan kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasul membuang riaknya, sahabat sudah ada yang nampan, ya apa namanya itu? Sudah ada yang nampan, ya apa namanya? Menampung, sudah ada yang menampung. Setelah itu diusapkan ke wajahnya, ke badannya. Itu mereka para sahabat. Kalau antum mungkin jijik ya, tapi mereka para sahabat tidak pernah jijik terhadap Rasul Muhammad SAW. Bahkan kalau kita mengatakan fadolat atau kotoran yang keluar dari Rasul Muhammad SAW, kita katakan sebagai kotoran, bahaya. Konsekuensinya kita bisa disebut kafir. Mengapa? Karena kita merendahkan derajat Rasulullah SAW. Apa yang keluar dari tubuh beliau, keringatkah, inguskah, riakkah, kotoran pipisnya kah, atau kotoran nya, itu tidak dikatakan sebagai kotoran. Bahkan ketika beliau buang air besar maupun kecil, tanah, bumi itu pada rebutan semuanya dan langsung habis, tidak kelihatan. Seandainya tanah tidak menelan secara langsung, mungkin para sahabat sudah rebutan juga. Akhirnya katanya tanah, ini bagianku, bagian kamu bagian yang atas, riaknya kah, atau ludahnya kah, atau ingusnya kah? Itu Rasulullah SAW. Mereka itu tabarruk dengan Rasul Muhammad SAW itu ada. Dan begitu pula tabarruk dengan orang yang soleh. Dengan orang yang soleh itu juga ada. Para ulama beristimbat dalil dengan diperbolehkan dengan para sahabat bertabaruk kepada Rasulullah SAW, maka juga diperbolehkan seorang bertabaruk dengan orang yang soleh. Oleh karena itu dulu ketika kami di sana, ya tabaruk dengan Abu ya.
bekasnya Abuya kita ambil, rambutnya kita simpan. Ada yang menyimpan rambutnya Abuya. Ya seperti itulah. Walhasil tabaruk dengan orang-orang yang soleh. Tadi pertanyaannya apa tadi? Pria sama ruda itu diapain saya? Dibasuhkan ke wajah mereka, ke badan mereka. Itulah. Dibasuhkan, diusap ke wajah, ke badan mereka, para sahabat. Lagi mau tanya kan? Ya. Air musyamas itu kalau musyamas ketika kita pakai heater itu disebut juga musyamas. Oh enggak. Kalau pakai heater pemanas air enggak dikatakan musyamas. Sekarang mungkin hukumnya apa? Di cuaca dingin, kita masak air dulu untuk mandi, untuk berwudu. Boleh enggak? Boleh, silahkan. Makanya ketika menggunakan heater pemanas air, ada yang hot, ada yang cold, ya harus imbang. Jadi enggak cuma yang hotnya aja diputer, nanti air mendidih yang keluar. Soalnya kita pernah kayak gitu ya. Ketika musim dingin kan ada dua putaran yang panas, putaran yang dingin. Harusnya kan seimbang, ini enggak. Yang panas kita bukan karena saking dinginnya. Pertamanya enak, seger. Angkat, lama-lama panas. Akhirnya ubun-ubun panas. Enggak jadi masalah, hal seperti itu enggak jadi masalah. Mau wudu dengan menggunakan air yang dipanaskan enggak jadi masalah, enggak apa-apa. Bahkan untuk air musyamas itu sendiri enggak apa-apa, sah wudunya, cuma makruh. Itu pun air musyamas seperti apa? Air musyamas itu air yang terkena terik matahari. Terik matahari mana? Hijaz sana. Hijaz itu ya Mekah, Madinah, Yaman, negeri Hijaz yang memang panasnya luar biasa. Normalnya suhu di sana 40-41. Kalau 50 derajat sudah libur sekolah. Biasanya bulan puasa ini panas puncak sampai 50 derajat. 49, 45 itu biasa kita di sana. 45 itu biasa. 49 itu terasa panas, 47 panas, 50 sudah keringetan. Enggak apa-apa air musyamas, cuma memang hukumnya makruh. Satu lagi Mas. Iya. Saya pernah baca nonton video sih, ada yang mengatakan bahwa air mustamal itu tidak ada Pak Ustaz. Nah itu kalau secara fikih madhab itu apakah ada pendapat yang memang tidak menganggap bahwa air mustamal itu ada? Iya, air mustamal ada yang menganggap tidak ada karena memang air bekas itu ketika sudah terkumpul menjadi dua kulah maka sudah menjadi air tohir mutahhir lagi sudah. Tapi beliau di video itu memperagakan cara wudhunya dengan langsung mencelupkan di wadah kecil, mencelupkan ini. Iya, karena memang juga pendapat ulama yang lain selain mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwasannya air yang suci mensucikan itu yang penting tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya. Walaupun kurang dari dua kulah. Sedangkan mazhab Syafi'i kalau kejatuhan najis kurang dari dua kulah walaupun tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, tetap air najis karena kurang dari dua kulah. Tapi kalau lebih dari dua kulah terkena najis, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, maka tetap air mutahhir. Ya, masalah seperti ini masalah fikih, perbedaan pendapat biasa. Jadi nggak perlu kita menyalahkan pendapat yang lain karena masalahnya adalah masalah fikih, dan itu biasa. Masalah fikih seperti itu biasa, nggak jadi persoalan. Cuma tinggal kita sekarang pakai mazhab apa, kita pakainya mazhab apa, antum mazhabnya apa di sini, mazhab Syafi'i berarti pakai pendapatnya mazhab Syafi'i. Wudunya pakai cara wudu Syafi'i, sholatnya pakai cara sholat Syafi'i. Apalagi? Ya semua Syafi'i. Bahkan Syafi'i orang wanita harus menutup auratnya seluruh tubuhnya. Karena dalam mazhab Syafi'i aurat wanita di luar sholat adalah seluruh tubuh. Sedangkan dalam sholat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti mazhab Syafi'i mengharuskan seorang wanita bercadar. Tapi para ulama beda pendapat juga masalah ini. Perbedaan pendapatnya di mana? Iya, ada yang mewajibkan seperti mazhab Ahmad bin Hambal di Saudi sana, mazhabnya Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Tidak ada kata lain selain harus berniqab,
menutup wajahnya bercadar. Dalam pendapat mazhab Syafi'i juga masih terjadi perbedaan pendapat. Walhasil kalau memang tidak ditakutkan terjadi fitnah, maka apa? Nggak apa-apa melepas cadar, tidak menggunakan cadar. Tapi kalau khawatir takut fitnah, kayak misalkan cantiknya kebangetan, cantiknya ya, ketika orang melihat nggak bisa berpaling darinya, akhirnya kecebur got, nyungsep, sekarat, koma, yang disebut cuma namanya Robiah. Itu namanya fitnah. Wajib menutup wajahnya. Kalau enggak ya sudah, pesek aja kok ya. Nanti ada yang tersinggung pesek. Kurang mancung. Kurang mancung, bukan pesek. Pesek terlalu buruk bahasanya. Sudah ya? Sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Manfaat alam tanah walid malazil fauna wazna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-ilma wal amal wa na'udzubika min az-zalal waz zalal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ij'al min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la 'alaina syaqiyyan wa mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.